Shalom, selamat berjumpa, salam sejahtera bagi kita semua, bersama dengan semua pemirsa Suara Gembala. Kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita memaknai merenungkan kesaksian dalam Markus 8 ayat 38 dengan tema Via Dolorosa yang berbuah kemuliaan. Saudara-saudara, tentu kata Via Dolorosa tidak asing bagi kita orang Kristen. Secara harafiah, Via Dolorosa berarti jalan kesengsaraan. Dan menurut tradisi, Via Dolorosa adalah rute di Yerusalem yang ditempuh oleh Tuhan Yesus ketika ia berjalan dari tempat ia diadili oleh Pilatus menuju tempat penyalibannya di Bukit Kalvari atau Golgota. Memang Alkitab tidak secara khusus menyebut Via Dolorosa. Sementara tentu makna teologis dari Via Dolorosa adalah tidak lain merujuk kepada kehendak Kristus yang dengan kasih sayang serta kerelaan memilih untuk melalui pergumulan, penderitaan, kematian dan kebangkitan sebagai jalan pendamaian bagi saya dan saudara. Penyesahan serta penderitaan fisik yang dialami Yesus yang pasti tidak sebanding dengan penderitaan yang sebenarnya yang harus ia tanggung karena beban dosa semua umat yang percaya. Ia disalib untuk menanggung dosa kita dan dihukum mati tidak lain demi melunasi hutang hukuman dosa kita manusia. Inilah Via Dolorosa Yesus yang berbuah kemuliaan. Saudara-saudara, kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, kita harus siap menerima resiko. Tuhan Yesus datang ke dunia menempuh jalan Via Dolorosa. Tujuannya supaya umat manusia diselamatkan. Mau ikut Yesus berarti harus siap menempuh perjalanan penderitaan, yaitu memikul salib. Itu seperti yang ia katakan dalam Markus 8 ayat 34. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Tentu kita bebas memilih. Mau memikul salib atau tidak ada yang memaksa. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau ikut Yesus, resiko memikul salib harus kita penuhi. Itu sebagaimana dalam kisah bacaan dalam Markus 8 ini. Petrus mau ikut Yesus, namun ia belum siap untuk memikul salibnya. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Ketika ia mendengar Tuhan Yesus mengajar bahwa dia harus menanggung penderitaan, Yesus akan ditolak oleh tua-tua dan imam kepala dan ahli Taurat dan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus harus memikul salibnya. Namun Petrus belum siap menerima kenyataan itu serta akibat yang harus ia tanggung untuk ikut Yesus. Itu sebabnya Yesus tegur Petrus. Petrus bukan saja tidak siap pikul salib sendiri, tetapi ia ingin agar Tuhan Yesus juga tidak pikul salib. Itu sebabnya Tuhan Yesus marah kepada Petrus dan menghardiknya dengan keras. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya serta berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara-saudara, memikul salib dimulai dengan menyangkal diri. Artinya kita harus mati bagi keakuan kita dan kita hendak mulai hidup bagi dan seperti Kristus. Sekedar menyangkal diri belum cukup. Kita juga harus pikul salib. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 8 ayat 35, kita harus siap kehilangan nyawa karena Dia dan karena Injil. Ini semua adalah ujian iman kita yang sesungguhnya.
Sekali lagi, kita bukan hanya menyangkal diri dan memikul salib, tetapi juga kita harus menyatakan diri sebagai pengikut Tuhan Yesus tanpa malu dan sanggup bersaksi tentang Dia sekalipun situasi yang kita hadapi sulit. Inilah jalan Via Dolorosa. Ketika kita umat Kristen merenungkan perjalanan Kristus menuju penyaliban, kita mengingat bahwa betapa berharganya keselamatan kita dan betapa berharganya harga yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus. Ini tentu selaras juga dengan yang katakan Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Saudara-saudara, ketika kita merenungkan penderitaan dan kesengsaraan, bahkan penghinaan yang Yesus alami, itu terjadi hanya karena kita. Ia melunasi harga yang tak mungkin kita bayar. Kita tentu hanya bisa bersyukur kepadanya sambil berkomitmen untuk hidup taat dan setia pada perintah-perintahnya. Mau mengikut Tuhan Yesus itu memang tidak gampang. Ada jalan penderitaan atau Via Dolorosa yang harus kita tempuh. Kendati pun demikian, saudara-saudara, perjalanan penderitaan itu adalah perjalanan menuju kebahagiaan yang sejati. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia membawa kita pada hidup yang berkemenangan. Ingat, Via Dolorosa adalah jalan kepada hidup yang kekal dan mulia. Orang-orang yang mau mengikut Yesus dengan taat dan setia harus siap menempuh Via Dolorosa. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Via Dolorosa adalah tujuan hidup Kristus. Ia datang untuk masuk dalam jalan penderitaan. Suatu tujuan tentu yang sangat berbeda dengan tujuan hidup manusia pada umumnya. Sebab jika kebanyakan dari manusia, saya dan saudara berusaha dan berjuang untuk menghindar dari salib dan penderitaan, Kristus justru sebaliknya. Kemuliaannya terpancar melalui salib dan penderitaan. Secara tersirat mencerminkan inilah hakikat mendasar dari iman Kristiani. Hal ini tentu bukanlah sesuatu yang baru. Sebab sudah jauh-jauh hari Tuhan mengingatkan kita orang percaya bahwa hidup Kristen yang sejati tidak lepas dari salib dan penderitaan. Karena tidak ada mahkota tanpa salib, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan di dalam Kristus. Maka Via Dolorosa bukan hanya rute yang dilalui Kristus, namun juga rute perjalanan iman kita semua. Kekristenan yang sejati akan selalu melalui rute jalan ini, yaitu jalan Via Dolorosa. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin.